Shalom, berikut ini saya sampaikan beberapa protokol kesehatan demi kelancaran ibadah di Gereja Isa Al-Masih Kudus. Yang pertama, jemaat diwajibkan untuk hadir 30 menit sebelum ibadah dimulai untuk melakukan protokol kesehatan. Berikutnya, jemaat diwajibkan untuk memakai masker atau menggunakan face shield. Jemaat harus dalam kondisi sehat dengan suhu tubuh maksimum 37,5 derajat Celcius. Sebelum memasuki ruang ibadah, jemaat diwajibkan untuk mencuci tangan. Selanjutnya, jemaat diwajibkan untuk menjaga jarak minimal 1 meter baik di dalam maupun di luar ruangan. Berikutnya, jemaat dianjurkan untuk menjaga jarak saat antri untuk memasuki lift dan dianjurkan untuk tidak berbicara selama di dalam lift. Yang ketujuh, ganti salaman dengan senyuman. Saat bersin atau batuk, harap tutup mulut menggunakan lengan atas sebelah dalam. Yang terakhir, jemaat tidak diperkenankan untuk berbicara dengan jemaat lain selama ibadah berlangsung. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Hari ini merupakan hari yang penuh dengan sukacita karena hari ini pada ibadah yang pertama ini akan disertai juga dengan pelantikan majelis yang baru. Nanti pelantikan majelis tidak berlaku untuk ibadah yang kedua, hanya ibadah yang pertama saja. Kita akan dukung di dalam doa agar Tuhan sendiri yang memakai dan mengurapi akan majelis yang baru ini menjadi berkat bagi jemaat yang akan dilayani. Mari saudara-saudara, kita akan bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan seluruh rangkaian ibadah raya ini dari awal sampai akhir sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur hari ini kita dapat menikmati kembali akan anugerah Tuhan. Berapa banyak yang rindu menikmati akan zaman Tuhan, silakan lambaikan tangan Tuhan. Haleluya. Kami berkumpul Tuhan. Haleluya. Mari dengan segenap hati kita mau berkata kepada Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tamu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curang kuasa Roh Kudus, genapi setiap firman-Mu, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tamu. Kami sujud menyembah, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami rindu Roh Kudus. Mari Roh Kudus genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu.
biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh hati ini, sampai seluruh hati, haleluya, dipenuhi dengan api kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, biar belas kasih-Mu Bapa. Haleluya. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi setiap hati kami. Kuralamaga syara bara labata karalabase. Curahkan Roh Kudus. Haleluya. Biar membakar setiap hati. Oh, haleluya. Oh, Jesus, amin. Hati ini sampai seluruh hati ini dipenuhi
Ini hati kami siap untuk mengasihi Engkau, untuk melayani Engkau. Bakar hati kami dengan api kemuliaan-Mu. Dan Allah Roh Kudus, Engkau menjamah setiap hati kami. Kami tahu ketika pengurapan-Mu turun atas kami, ada kekuatan yang baru. Untuk kami bersuka cita di dalam Engkau. Demi nama Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Katakan sebelah kiri, sebelah kanan saudara, jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Haleluya. Yes. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan sebelah kiri sebelah kanan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah yang bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Siap menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yuk ratakan tanah. Haleluya. Bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Yes. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bersama-sama katakan haleluya. Bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Ketika saudara lelah, Roh Kudus siap untuk memberikan kekuatan dalam hidup kita. Amin. Sehingga kita bisa setia sampai akhir hidup kita. Haleluya. Mengenalku lebih dari siapapun. Dia tahu, Engkau tahu ceritaku
dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, kini aku percaya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiap apa yang mengenal hatimu, aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, Dia kuatkanmu sebagai dasar untuk kau berharap. Mari katakan, kini aku berserah pada rancanganmu Tuhan. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Oh, haleluya. Jesus. Jesus, haleluya. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tahu dan percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Meskipun kadang-kadang hidup kami tidak selalu ada di jalan-Mu, tapi Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus selalu ada bersama dengan kami, memberikan kami kekuatan dan pertolongan, dan tidak pernah membiarkan kami sendirian. Terima kasih Bapa di sorga,
sejenak kami buka hati untuk terima kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Engkau sembunyikan di balik hikmat dan kekuatan Tuhan. Sehingga berita firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Gembala tadi bahwa ibadah ini merupakan ibadah spesial karena nanti akan ada pelantikan majelis periode 2020-2024. Sehingga ibadah semacam ini baru terjadi kira-kira 4 tahun sekali. Dan saya secara pribadi bersyukur kepada Tuhan atas kepercayaan yang Tuhan berikan karena ibadah ini sekaligus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadwal sudah dibuat jauh-jauh hari sebelumnya. Dan kalau ternyata pada hari ini saya menyampaikan firman Tuhan bertepatan atau bersamaan dengan pelantikan majelis periode baru ini, saya meyakini sebagai hamba Tuhan, ini sebuah kepercayaan khusus yang Tuhan berikan kepada saya. Sekaligus juga menakutkan bagi saya, karena apa yang harus saya berikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang Tuhan sudah percayakan untuk melayani jemaat dalam bidang-bidang pelayanan selama 4 tahun ke depan. Tapi saya percaya kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dapat membekali kita semuanya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-22. Injil Lukas pasal 22. Saya akan membaca ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Injil Lukas pasal 22 ayat 24 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Terjadi juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Renungan pagi hari ini saya beri judul pemimpin sebagai pelayan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, entah apa yang melatar belakangi murid-murid Yesus satu waktu bertengkar di antara mereka untuk menentukan atau memastikan siapa yang terbesar di antara mereka. Atau siapa murid utama di antara mereka. Atau siapa yang paling berpengaruh di antara mereka. Atau dengan kata lain, siapa yang paling hebat di antara mereka. Sebetulnya kalau kita melihat ini bukan pertengkaran pertama kali. Di dalam pasalnya yang ke-9, Injil Lukas tadi, kita menemukan ayat yang ke-46, Lukas 9:46, tadi kan Lukas 22, ini pasal 9. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Jadi pasal 22 tadi adalah pertengkaran yang kedua. Ini kedua paling tidak dicatat oleh Alkitab. Kalau dalam pasal 9, kalau Bapak Ibu sudah membaca setelah ayat 46 seterusnya, itu Yesus sudah menjelaskan kepada mereka.
Ada penjelasan panjang lebar yang Yesus berikan dalam pasal 9 berkaitan dengan pertengkaran yang terjadi di antara mereka soal pokok siapa yang terbesar di antara mereka. Tapi ternyata pertengkaran itu atau perselisihan itu atau diskusi panas itu belum selesai. Muncul lagi di dalam pasalnya yang ke-22 yang saya bacakan tadi. Dan saya berharap semoga setelah itu selesai. Dari sesungguhnya kalau Bapak Ibu Saudara membaca keseluruhan penjelasan Yesus dalam pasal 9 dan dalam pasal 22 tadi karena topiknya sama, penjelasannya juga sama, maka secara tidak langsung kita akan menemukan mengenai kepemimpinan rohani. Orang-orang atau murid-murid Yesus yang dia pilih, yang dia percayakan tugas dan pelayanan, seperti apa mereka itu? Matius pasal 9 dan Matius pasal yang ke-22 tadi, maksud saya Lukas pasal 9 dan Lukas pasal ke-22 tadi, menunjukkan kepada mereka jati diri mereka sebagai pemimpin-pemimpin rohani. Sesungguhnya ayat itu atau tentang ayat tadi ditulis juga oleh penulis Matius yang lain, oleh penulis Injil yang lain. Ada bisa kita temukan di bagian yang lain. Tetapi saya mengambil pokok dari Injil Lukas ini. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca tadi, baik dari Lukas pasal yang ke-9 maupun Lukas pasal yang ke-22, secara jelas dan tegas Yesus memberikan, yang pertama Yesus telah memberikan definisi yang jelas dan tegas bahwa kepemimpinan rohani itu sangat berbeda dengan kepemimpinan dunia. Ayat 24 tadi jelas. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena kepemimpinan rohani sangat berbeda dengan kepemimpinan sekuler, maka ada banyak prinsip atau cara-cara yang terbukti sukses dan berhasil dalam kepemimpinan duniawi atau sekuler, tapi tidak bisa diterapkan dalam kepemimpinan rohani. Ada banyak prinsip-prinsip kepemimpinan dalam organisasi sekuler, baik itu organisasi kemasyarakatan maupun dalam perusahaan, dalam bisnis, yang terbukti itu memberikan hasil yang maksimal dalam kepemimpinan sekuler. Tetapi ketika prinsip yang sama, metode-metode yang sama diterapkan dalam kepemimpinan rohani, hasilnya berbeda sama sekali. Karena dalam bacaan kita tadi ini, dalam Injil Lukas tadi ini, Yesus sudah memberikan garis yang jelas dan tegas bahwa antara kepemimpinan duniawi atau sekuler sangatlah berbeda dengan kepemimpinan rohani. Meskipun yang dipimpin itu sama-sama orang, tapi prinsip dan cara kerjanya berbeda. Itu kita temukan di dalam penjelasan Yesus dalam pasal 22 tadi. Lalu yang kedua dalam bacaan kita tadi ini, Yesus mau mengatakan sebetulnya kepada mereka bahwa, dan juga kepada kita, bahwa murid-murid Yesus itu bukanlah orang-orang yang sempurna. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah membaca kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bagaimana kiprah pelayanan murid-muridnya, kita menemukan bahwa mereka itu bukanlah orang-orang yang sempurna. Mereka itulah kumpulan orang-orang dengan berbagai kelemahan dan kekurangan. Tak kasih contoh, misalnya Simon Petrus. Simon Petrus adalah seorang yang temperamental, gerasa gerusu, bertindak dulu baru berpikir belakangan. Itu Simon Petrus itu. Syok ngomong paling duluan itu. Paling keras barangkali omongannya. Paling menonjol kalau bicara. Orang yang temperamental. Kalau ngomong nomor satu. Sampai dia bahkan berkata kepada Tuhan Yesus, dia rela masuk penjara bersama dengan Tuhan.
Tapi hanya karena ditanya oleh seorang kecil, perempuan kecil, kamu juga pengikut Yesus? Bukan. 3 kali dia menyangkal Yesus. Lalu ada Yudas Iskariot. Kita semua tahu siapa dia. Seorang koruptor kelas kakap. Tuhan Yesus saja bisa dia kibuli, Bapak Ibu. Alkitab mengatakan dia sering mencuri kas perbendaharaan yang dia pegang. Kas pelayanan. Ini murid Tuhan Yesus. Juga ada Simon orang Selot. Bapak Ibu sudah tahu orang Selot itu sebuah kelompok ekstremis Yahudi waktu itu. Itu sayap kanannya itu. Itu anggota garis keras. Dan orang Selot atau anggota orang Selot biasa melegalkan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Ini orang main-main ini. Ini kelompok garis keras. Orang kasar biasa melakukan kekerasan. Lalu ada juga Matius atau Lewi, seorang pemungut cukai. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa pemungut cukai ini pekerjaan yang paling dibenci oleh orang-orang Yahudi. Karena mereka adalah pegawai penjajah pemerintah Roma yang tugasnya memungut cukai, memungut pajak dari orang-orang Yahudi. Dan dalam memungut pajak itu mereka bertindak berlebihan. Seperti Sakeus yang kalau Bapak Ibu tahu. Dia menindas, maka pemungut cukai kalau kita lihat itu di dalam Alkitab sering disamakan seperti pelacur-pelacur. Sebuah pekerjaan yang hina. Atau kalau kita samakan sekarang itu mungkin sampah masyarakat. Ini murid-murid Yesus. Pertanyaan saya, apa Yesus tidak tahu mereka, latar belakang mereka? Apa Yesus tidak tahu Simon Petrus seperti apa? Apa Yesus tidak tahu bagaimana Yudas Iskariot? Apa Yesus tidak tahu bagaimana Simon orang Selot garis keras itu? Apa Yesus tidak tahu bagaimana latar belakang dari Matius sebagai pemungut cukai? Yesus tahu semua. Sehingga kumpulan murid-murid Yesus bukan orang-orang yang terbaik menurut standar orang pada umumnya. Murid-murid Yesus adalah kumpulan orang-orang yang punya berbagai kekurangan dan kelemahan. Pertanyaan berikutnya, apakah Yesus tidak bisa memilih orang-orang yang lebih baik daripada ini? Apakah Yesus kehabisan pilihan sehingga orang-orang yang menurut mungkin kita tidak cocok masuk dalam kumpulan murid Yesus, kok jadi muridnya? Apa tidak ada yang lain? Pasti ada. Pasti ada. Yesus bisa memilih orang yang bukan seperti Lewi, Matius pemungut cukai. Yesus bisa memilih tidak ada Petrusnya di situ. Yesus bisa memilih tidak ada Simon orang Selotnya. Bisa, kenapa tidak? Yesus bisa memilih orang-orang yang tak ada cacat dan celah. Punya kemampuan yang di atas rata-rata. Bisa, kenapa tidak? Tapi kalau itu Yesus lakukan, kita yang susah di zaman sekarang. Karena kita akan sulit untuk memilih pelayan-pelayan Tuhan. Orang-orang yang standarnya sangat tinggi. Kalau itu Yesus lakukan, tidak ada satupun seorang gembala jemaat memilih pelayan-pelayan dengan standar kualifikasi yang sempurna. Sulit nanti. Murid-murid Yesus adalah kumpulan orang-orang yang punya berbagai kekurangan dan kelemahan. Tapi satu hal yang membuat mereka orang-orang yang punya berbagai kekurangan dan kelemahan. Yang membuat mereka bisa bekerja bersama-sama. Melaksanakan tugas pelayanan. Kalau Bapak Ibu lihat di pasal sebelumnya, setelah Yesus memilih mereka, Yesus diberikan kuasa dan tenaga kepada mereka untuk melaksanakan pemberitaan Injil. Mereka laksanakan, padahal mereka dengan basic backgroundnya yang tidak benar-benar. Paling tidak 4 orang tadi yang dicatat oleh Alkitab punya background yang tidak bagus. Tapi ketika mereka ada dalam kelompok murid-murid Yesus, mereka bisa bekerja, melayani bersama-sama. Memberitakan Injil, mewartakan kabar baik, mengerjakan tugas pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Kuncinya cuma satu. Kuncinya hanya satu, adalah mereka tunduk kepada otoritas pemimpinnya, Yesus dalam hal ini. Apapun latar belakang mereka,
Apapun karakter mereka, baik yang lemah lembut, yang kasar-kasar, yang ngomong tidak dipikir duluan. Tapi ketika mereka semua tunduk kepada Tuhan Yesus sebagai otoritas pemimpin mereka, murid-muridnya bisa mengerjakan tugas dengan baik. Saya perlu sampaikan Bapak Ibu Saudara, tidak ada seorang gembala jemaat yang bisa memilih pelayan-pelayannya, termasuk para majelis, orang-orang yang sempurna, tidak ada yang bisa. Tuhan Yesus saja bisa, tapi dia tidak melakukan. Saya katakan tadi, kalau Yesus melakukan itu, kita kesulitan semua. Karena standar yang ditetapkan Tuhan Yesus terlalu tinggi dan tidak ada orang yang bisa mencapainya. Tapi syukur kepada Tuhan, orang-orang yang oleh golongan orang tertentu dianggap sampah masyarakat, orang-orang yang semestinya mungkin tidak terpakai, tidak perlu ada di situ. Tapi mereka dipilih oleh Tuhan. Apa kita bilang Tuhan salah pilih? Tidak. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, secara khusus kepada Bapak Ibu Saudara majelis yang Tuhan sudah pilih untuk melayani Tuhan dalam periode 4 tahun ke depan. Saya harus katakan, apapun prosesnya, bagaimanapun mekanismenya, Anda dipilih oleh Tuhan. Sekarang Anda berada di situ itu karena Tuhan yang menentukan. Oh ya, memang pilihan manusia tidak ada yang bisa disetujui oleh semua orang. Tidak ada seorang gembala jemaat yang bisa memilih pelayan-pelayannya atau majelis yang bisa memuaskan hati semua orang. Itu tidak pernah akan ada. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada di dalam kemajelisan yang baru, itu sebagai hamba Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, saya percaya itu karena pilihan yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu Saudara melalui otoritas rohani yang Tuhan berikan kepada gembala jemaat. Kalau ada orang yang meragukan, itu biasa. Kita pun juga meragukan orang-orang dalam barisan murid Yesus. Oh, kok kenapa si Simon Petrus dipilih? Kenapa enggak yang lain? Kenapa kok Yudas ini Iskar dipilih? Maling kok. Kenapa kok Simon orang Selot dipilih? Oh, itu garis keras itu. Mestinya Simon orang Selot sama Yudas Iskar itu kalau ketemu mestinya berantem-beranteman itu. Karena pemungut cukai seperti baik Yudas maupun Matius tadi yang pemungut cukai maksud saya, itu kalau ketemu itu mestinya berantem karena pemungut cukai itu merupakan salah satu target yang harus dibinasakan oleh orang Selot. Mereka kalau ketemu itu mestinya bukan hanya hajar-hajaran itu, bunuh-bunuhan itu. Lah orang-orang ini kok ada di dalam murid Yesus tuh? Makanya kalau ada manusia yang kemudian menyaksikan pilihan Tuhan Yesus, wajar. Karena menurut ukuran manusia, orang-orang seperti itu harusnya tidak ada di dalam murid Tuhan Yesus. Di luar sana masih banyak yang lebih baik dari mereka. Yang tidak punya cacat barangkali dalam kehidupan mereka. Yang tidak punya latar belakang background yang memalukan seperti orang-orang ini. Tapi mengapa mereka dipilih oleh Tuhan? Mereka diberi kepercayaan oleh Tuhan. Pastilah ada sesuatu yang Tuhan lihat yang luput dari pengamatan detil kita manusia. Dan kita bisa melihat orang-orang tadi yang seharusnya tidak layak, tapi dalam pelayanan mereka sebagai murid Tuhan, mereka mengerjakan tugas pelayanan dengan baik. Apalagi setelah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, naik ke surga, tugas pelayanan diserahkan kepada murid-muridnya. Hari ini kalau kita kenal siapa itu Tuhan Yesus, hari ini kalau kita percaya kepadanya, hari ini kalau kita menerima anugerah keselamatan, pastilah ada andilnya dari orang-orang yang dianggap tidak layak tadi. Pastilah ada andilnya dari Simon Petrus, pastilah ada andilnya dari Simon orang Selot, pastilah ada andilnya dari Matius atau Lewi itu, pasti.
Kalau hari ini banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus, karena ada keterlibatan orang-orang yang dianggap mungkin tidak layak menjadi murid Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, kalau ada orang yang meragukan kemampuan Bapak Ibu Saudara, jangan kecil hati. Itu wajar, manusiawi. Kita pun juga meragukan kemampuan murid-murid ini secara manusia. Tapi kalau Tuhan sudah memilih, saya percaya itu adalah pilihan yang terbaik. Yang ketiga, ayat yang kita baca tadi ini menunjukkan kepada kita, pemimpin dunia disebut penguasa, pemimpin rohani disebut pelayan. Penguasa menuntut harus dihormati, biasa. Kalau perlu ditakuti, itu penguasa. Sedangkan pelayan tidak menuntut apa-apa, tapi bahkan mengabdi dengan sepenuh hati. Inilah yang berbeda yang saya katakan tadi. Pemimpin dunia menuntut harus dihormati. Kalau dia ngomong harus didengar dan dilaksanakan, dijalankan. Itu penguasa. Tidak perlu itu benar atau salah. Pokoknya kalau penguasa sudah ngomong, wajib dilakukan. Ditakuti kalau perlu. Itu penguasa. Kalau penguasa, kebenaran ada pada si berkuasa itu. Tapi tadi Yesus katakan kamu tidak demikian. Saya coba baca di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ada kalimat yang menarik di sana. Lukas pasal 22 tadi. Saya baca 25. Lukas 22:25 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa yang tidak mengenal Allah menindas rakyatnya. Kalau terjemahan baru kan dipakai kata memerintah rakyatnya. Ini menindas rakyatnya. Dan penguasa-penguasa disebut pelindung rakyat. Tetapi kalian, ayat 6, tetapi kalian tidak boleh begitu. Kenapa? Karena hamba, pelayan. Murid-murid Yesus dikatakan oleh Tuhan bahwa mereka itu bukan penguasa. Ingat loh, Yesus memberikan kuasa dan tenaga kepada mereka dalam pasal sebelumnya, ayat sebelumnya, untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan orang sakit, ada itu ayatnya. Tapi kuasa atau otoritas yang Yesus berikan kepada mereka bukan untuk menunjukkan bahwa mereka lebih berkuasa daripada orang lain, tidak. Tapi justru itu adalah kemampuan untuk melayani, untuk mengabdi. Kuasa atau otoritas yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya bukan untuk sebagai sebuah simbol kekuatan lebih daripada yang lain, bukan, tapi sebagai alat atau tools yang dibutuhkan untuk melayani. Kita punya tenaga kebersihan di gereja kita. Untuk bisa mengerjakan tugasnya mereka kan butuh tools, butuh alat, sapu, pel, dan lain sebagainya. Supaya mereka bisa mengerjakan tugas dengan baik. Sepinter-pinternya dia ngepel misalnya atau menyapu, tanpa alat tadi kan tak bisa. Maka Yesus berikan kepada mereka alat sebagai pelayan Tuhan. Alat bukan untuk menguasai, tapi alat untuk melayani Tuhan. Dan yang terakhir, pemimpin dunia atau penguasa menindas rakyatnya, sedangkan pemimpin rohani adalah melayani jemaat Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, secara khusus Bapak Ibu majelis yang Tuhan sudah pilih dan tetapkan, saya harus katakan dengan terus terang sebagai hamba Tuhan, jemaat Tuhan itu bukan karyawan saudara yang bisa saudara paksa agar menuruti keinginan saudara. Tetapi jemaat Tuhan adalah kawanan domba Allah yang akan saudara layani dengan pengabdian saudara. Jangan takut, jangan khawatir. Kalau Tuhan sudah memilih, kalau Tuhan sudah menetapkan, bagaimanapun prosesnya, bagaimanapun mekanismenya,
Sebagai hamba Tuhan saya percaya Bapak Ibu Saudara dipilih oleh Tuhan. Diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Dan menurut Tuhan, Bapak Ibu Saudara mampu menggemban tugas itu. Menurut saya Petrus tidak mampu mengemban tugas. Menurut saya Matius tidak mampu mengemban tugas. Menurut saya Simon orang Selot tidak layak jadi murid Tuhan. Itu kalau menurut saya. Tapi Tuhan punya pertimbangan tersendiri yang melampaui akal dan pikiran orang banyak, termasuk saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan yang sudah memilih dan menetapkan sebagai pelayan-pelayan Tuhan tugas dan panggilan dalam bidang masing-masing, yakinlah bahwa Tuhan pasti akan menyertai. Yakinlah bahwa Tuhan akan menolong Bapak Ibu Saudara. Kalau ada keraguan-keraguan yang muncul, sekali lagi itu manusiawi, itu biasa. Kita pun juga, saya secara pribadi meragukan kemampuan dari murid-murid Yesus yang tadi yang saya sebutkan tadi. Dan menurut saya Yesus bisa pilih yang lebih dari itu. Tapi kita bisa melihat bagaimana kinerja akhir dari orang-orang yang dianggap tidak layak tadi itu ada di situ. Dan Tuhan menolong mereka. Tuhan pasti menyertai Bapak Ibu semua. Sesuai dengan tugas dan panggilan yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu semua. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dalam ibadah spesial pagi hari ini. Tuhan sudah memilih dan menetapkan hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu yang tergabung dalam majelis periode 2020-2024. Kami percaya Tuhanlah yang memilih dan menetapkan mereka. Kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan memberi bekal atau sesuatu yang berarti dalam kehidupan, dalam menjalankan tugas dan pelayanan atas pilihan Tuhan yang terbaik. Tuhan tidak melihat lahiriah kami, tapi Tuhan melihat kedalaman hati kami atau sesuatu yang lain yang tidak dilihat oleh orang banyak, yang Tuhan lihat di dalam kehidupan bapak-bapak, ibu-ibu majelis yang akan dilantik sebentar nanti. Sebab itu kiranya mereka Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan, Tuhan berikan kemampuan secara khusus, alat atau tools yang mereka butuhkan dalam mengemban tugas dan pelayanan, pasti Tuhan lengkapi. Meteraikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami semua, boleh tumbuh dan berbuah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, hari ini kita sudah dilandasi dengan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Muda Ferry Sage. Kita tahu saudara-saudara, apa yang sudah diuraikan itu boleh menjadi berkat bagi kita semua. Satu hal yang saya sitir dari kalimat-kalimat yang diucapkan, saya pernah baca bagaimana seorang filosof yang bernama Plato, dia mengatakan mungkin ini merupakan wakil daripada orang duniawi. Dia mengatakan siapa yang mau menjadi pelayan. Tapi hari ini saudara tahu, Yesus, Raja di atas segala raja, yang mengkanter akan apa yang diucapkan oleh Plato. Siapa yang akan menjadi besar, ingin menjadi besar, dia harus menjadi pelayan. Kita adalah pelayan-pelayan jemaat, pelayan-pelayan Tuhan. Saudara saat ini dilantik bukan untuk menjadi penguasa, tetapi saudara dilantik untuk melayani jemaat. Nah, ini kita harus siap mental agar supaya kita sungguh-sungguh
merasa dengan kekuatan yang datangnya dari Tuhan, itu akan memungkinkan kita mampu dan bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, sebelum saya melantik akan saudara-saudara calon majelis, maka saya akan undang saudara maju ke depan. Bagi mereka yang mau dilantik, saya ingin membacakan firman Tuhan. Setelah beberapa minggu ada 14 calon majelis yang akan dilantik hari ini, tetapi ada 4 yang mengundurkan diri. Dan alasan-alasan itu sudah disampaikan kepada saya dan saya bisa menerimanya. Sehingga hari ini dilantik menjadi 10 calon majelis baru periode 2020-2024. Nah, saudara-saudara, hari ini saya ingin sebelum melantik saudara-saudara, maka dengarlah firman Tuhan di dalam Titus 1 ayat 5. Tugas Titus di Kreta, syarat-syarat bagi panatua penilik jemaat. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan panatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tidak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Lalu yang kedua, di dalam 1 Timotius 3 ayat 8. Syarat-syarat bagi diaken. Demikian juga diaken haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tidak bercacat. Lalu yang terakhir saya akan bacakan di dalam Efesus 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Itulah nasihat daripada kebenaran firman yang saya bacakan untuk calon majelis yang baru ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, sekarang pernyataan pengakuan. Sekarang saudara-saudara yang akan dilantik, supaya nyata bahwa saudara-saudara dengan sungguh-sungguh hati bersedia mentaati panggilan Tuhan ini, sukalah saudara-saudara menjawab pertanyaan saya di hadirat Tuhan dan di hadapan sidang jemaatnya. Ada 3 pertanyaan. Ya. Saudara nanti akan menjawab setelah saya mengatakan bagaimana jawab saudara.
dengan tangan ke atas. Yang pertama, apakah saudara-saudara yakin dengan sungguh-sungguh bahwa dalam jabatan saudara-saudara sebagai majelis ini ditetapkan oleh karunia dan panggilan Tuhan sendiri? Bagaimana jawab saudara? Ya. Yang kedua, apakah saudara-saudara yakin bahwa Alkitab yaitu firman Allah yang menjadi suatu asas pengakuan iman, oleh sebab itu saudara-saudara akan menantang segala pengajaran yang hendak menyesatkan gereja-gereja dan jemaat Tuhan? Bagaimana jawab saudara? Dan yang terakhir, apakah saudara-saudara berjanji hendak melayani jemaat Tuhan dengan penuh kasih, tulus dan setia, serta melakukannya dengan sepatutnya sesuai dengan panggilan Tuhan? Dan oleh sebab itu saudara-saudara bersedia mentaati segala peraturan yang sah yang ada di lingkungan gereja Isa Al-Masih. Bagaimana jawab saudara? Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya. Saudara akan dipimpin oleh Pak Elisa untuk menyanyi dan saudara-saudara akan berlutut. Ya. Calon majelis akan berlutut. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Bersama-sama kita naikkan pujian ini. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Ya, sekarang saya persilakan jemaat untuk berdiri dan calon majelis akan menyanyi melayani 2 kali. Setelah itu saya nanti panggil seluruh hamba Tuhan untuk mendekat akan calon majelis ini untuk kita sama-sama dukung di dalam doa.
sekali lagi saya undang hamba-hamba Tuhan bisa mengelilingi akan majelis yang akan dilantik. Mari kita akan berdoa. Angkat tangan para hamba Tuhan, arahkan kepada calon majelis yang akan melakukan tugas dan kewajibannya di dalam tahun ini. Saudara-saudara yang kekasih, sesuai pengakuan saudara di hadapan Tuhan yang telah memanggil kamu ke dalam pelayanan dan jabatan yang kudus ini, kiranya Tuhan akan memenuhi dan melengkapi saudara-saudara dengan roh kudusnya demi hikmat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Allah yang mengutus saudara tidak akan pernah meninggalkan saudara. Dia pasti akan memimpin, menyertai, dan membuat segala sesuatu yang engkau kerjakan akan berhasil. Karena bukan Anda yang melakukan itu, tetapi yang mengutus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang memampukan Anda semua untuk melakukan tugas dan kewajiban dengan baik. Oleh karena itu, biarlah segala puji hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Amin. Silahkan saudara berdiri menghadap kepada jemaat. Nah saudara-saudara, inilah majelis periode 2020-2024 yang akan melayani saudara-saudara semua. Oleh karena itu, saudara kiranya akan menerimanya dengan penuh sukacita. Karena dia bukan menjadi pewaris. Ya. Oke. Tetapi benar-benar mereka ini akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Bukan menyenangkan manusia, tapi mereka melakukan segala sesuatu itu untuk menyenangkan Tuhan bersama-sama dengan saudara. Oleh karena itu, bagi majelis yang dilantik, ingat bahwa jemaat yang ada di tempat ini itu adalah jemaat yang harus saudara layani dan saudara rawat dengan baik-baik, sehingga mereka akan tumbuh dan berkembang imannya sesuai dengan apa yang direncanakan Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan mereka akan bisa menjadi berkat bagi sesamanya. Oleh karena itu tugas dan kewajiban kita sebagai majelis dan hamba Tuhan akan benar-benar bisa terlaksana. Oleh karena kita mempunyai ketundukan diri kepada Sang Raja di atas segala raja, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Silakan saudara. Saudara boleh duduk. Ya. Baik, kita akan berdoa pada saat pagi hari ini untuk persembahan yang sudah kita bawa atau yang akan kita bawa di hadirat Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini oleh anugerah Tuhan kami dapat menyelesaikan untuk upacara
pelantikan majelis yang baru, Tuhan yang akan memakai dan mengurapi mereka. Dan hari ini kami juga bersyukur ketika kami Engkau beri kesempatan untuk kami dapat memberikan setiap persembahan kami. Baik kami yang sudah memberi ataupun kami yang akan memberi. Kiranya apa yang kami tabur di rumah Tuhan ini akan mendatangkan kepujian, kehormatan dan kemuliaan bagi Engkau, sehingga dapat kami fungsikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, hari ini saya ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang pertama kali hadir di ibadah di Gereja Isa Al-Masih. Kalau ada, baik yang di bawah, di atas, silakan untuk bisa berdiri. Ada? Yang baru pertama kali hadir? Oke, baik. Kalau tidak ada, hari ini kita juga akan berdoa bersama-sama untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Dari tanggal 20 sampai 19 sampai tanggal 25. Silakan bagi berdiri. Di atas ada satu. Pak Daniel, Pak Seno. Pemusik ada satu, Pak. Yang di atas tidak ada ya? Oke. Baik, kita akan berdoa untuk beberapa saudara yang berulang tahun pada saat pagi hari ini. Mari kita akan menyatukan hati di dalam doa. Kami sangat bersyukur untuk setiap waktu perjalanan dalam kehidupan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Mereka ada sampai detik hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Ada banyak hal yang terjadi dalam sepanjang perjalanan kehidupan mereka. Yang kami tahu, yang kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka, membiarkan mereka. Bahkan Engkau Tuhan yang mengangkat hidup mereka. Engkau Tuhan yang memberkati hidup mereka. Engkau Tuhan yang senantiasa membimbing dan mengarahkan mereka untuk senantiasa tetap ada di dalam destiny Tuhan. Itu sebabnya di hari ulang tahunnya, pada saat pagi hari ini kami percaya pekerjaan yang baik, pekerjaan yang sempurna, yang asalnya dari Tuhan, terus Engkau kerjakan di dalam sepanjang kehidupannya. Sehingga melalui anugerah kasih karunia yang daripada Tuhan Yesus Kristus, mereka tetap mengucap syukur apapun yang ada sampai detik hari ini. Mereka percaya sungguh bahwa Engkau Tuhan yang sangat mengasihi mereka, Tuhan yang sangat mengerti dalam hidup mereka. Itu sebabnya turunkan berkat-Mu untuk usaha pekerjaan mereka, untuk kehidupan keluarga mereka, untuk kehidupan pelayanan mereka, bahkan untuk masa depan mereka. Mulai hari ini seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, kami pun tidak lupa mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara-saudara yang berulang tahun mulai hari Senin yang lalu sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Mari saudara-saudara, kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya pada pagi hari ini. Kita serahkan perjalanan pulang sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Sungguh indah Tuhan, karya-Mu terjadi dalam hidup kami. Kami para pelayan-pelayan-Mu siap untuk melakukan tugas dan kewajiban kami. Sebagai majelis yang baru, kami rindu hikmat yang datangnya daripada Tuhan, yang memungkinkan kami mampu dan bisa melaksanakan tugas kami dengan baik. Kami tahu bukan dengan kekuatan dan kemampuan kami, tetapi satu hal yang kami tahu,
Tuhan akan menyertai kami dan membuat segala sesuatu yang Tuhan perintahkan itu bisa dan berhasil kami lakukan dengan baik. Biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan, dipermuliakan kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini merupakan awal start bagi mereka untuk mengerjakan pekerjaan di ladang-Mu. Beri kemampuan kepada mereka supaya segala sesuatu yang mereka kerjakan sekalipun menghadapi halangan dan rintangan, tetapi bersama dengan Engkau Tuhan, mereka sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Hanya nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami boleh menyerahkan juga saudara-saudara kami saat ini yang dalam kelemahan tubuh. Kami tidak tahu yang pasti apa yang mereka hadapi, apa yang mereka rasakan saat ini. Tetapi Tuhan jauh lebih tahu daripada apa yang kami pikirkan dan kami doakan. Oleh karena itu lawatan daripada Tuhan sangat diharapkan dan dirindukan oleh mereka. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menjamah mereka satu demi satu. Supaya mereka tahu bahwa kekuatan-Mu lah Tuhan yang memungkinkan mereka bisa menghadapi apapun juga. Dan bisa mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Dan oleh bilur-bilur-Mu mereka sudah Engkau sembuhkan. Yang ada di rumah sakit pun kami tetap berdoa agar Tuhan sendiri yang menolong, mencukupkan semua biaya yang dibutuhkan, supaya mereka tahu di dalam keadaan yang seperti ini sekalipun, Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan mereka. Kasih setia-Mu akan tetap nyata di dalam kehidupan mereka, supaya mereka boleh mengucap syukur di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat ulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar